Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali. Kita akan disapa dengan firman Tuhan pada hari ini. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Hezekiel pasal 16 ayat 9. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Demikian. Dan topik hari ini mengatakan Tuhan membasuh. Saudaraku yang terkasih, keberdosaan kita sebagai manusia ini yang melululantahkan kita dalam kehidupan kita setiap hari. Karena dosalah akhirnya hati kita, pikiran kita, semuanya apapun yang kita perbuat di dalam hidup kita ini. Jika kita sudah hidup di dalam dosa, kita akan terpuruk dan jatuh. Sama seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus di Roma pasal 3 ayat 10-11 mengatakan demikian, saudaraku. Tiada seorang pun yang benar, tiada seorang pun yang berakal budi, tiada seorang pun yang mencari Allah, dikatakannya. Mengapa? Karena semua manusia sibuk dengan segala perbuatan-perbuatan yang tercela di hadapan Tuhan. Jadi tiada seorang pun dan tiada apapun yang dilakukan manusia dalam kebenaran. Semua telah hanya berpikir dan berbuat dan bertindak dengan brutal dan dosa saja. Makanya kondisi manusia berdosa adalah kondisi yang terpisah dari Allah. Kalau kita dalam kondisi hidup dalam keberdosaan, maka terpisahlah kita, hubungan kita dengan Allah. Nah, itu yang membuat Allah tidak menginginkan dan tidak mengizinkan manusia yang Dia ciptakan, yang Dia kasihi pada awalnya, hidup di dalam keberdosaan. Lalu Allah berinisiatif, berkarya, berinisiatif memberikan keselamatan bagi manusia yang Dia kasihi. Bagaimanakah caranya, saudaraku? Apakah ada inisiatif dari kita sebagai manusia? Tidak ada. Tetapi ternyata berita sukacita yang kita dengar pada saat ini, bagaimana Allah berinisiatif memberikan karya keselamatan itu melalui anaknya Yesus Kristus. Dia mengulurkan tangannya melalui anak Yesus Kristus untuk mengangkat kita dari lumpur-lumpur kejatuhan dari dosa. Dia mengangkat kita dari lembah-lembah yang sudah terpuruk, akhirnya bisa kembali bangkit, berjalan dan tegak berdiri di hadapan Tuhan. Karena Allah mengulurkan tangannya, menghidupkan kita kembali. Yang tadinya kita seperti mayat-mayat berjalan, yang seperti tidak punya roh. Karena kita hidup dalam dosa, akhirnya Tuhan menghidupkan kita kembali. Memberikan motivasi, memberikan dukungan, memberikan harapan, memberikan kepastian hidup. Supaya kita manusia Allah ini menjadi hidup kembali di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, itu penting sekali untuk kita camkan di lubuk hati kita yang paling dalam ini. Saya, Anda selamat itu semua oleh karena inisiatif dan karya Allah. Untuk itu mari kita lihat lebih dalam lagi apa yang mau dikatakan Nabi Hezekiel di dalam konteks ini. Dia katakan bagaimanapun manusia ini jatuhnya, berdosanya, tapi Dia melayakkan kita kembali menjadi orang-orang atau anaknya yang Dia kasihi. Ia melayakkan kita meskipun kita berdosa. Tuhan melayakkan kita, Bapak Ibu, meskipun kita berdosa dan tidak layak, tetapi Dia melayakkan kita. Yang berikut, Dia membenarkan kita. Walaupun Tuhan tahu kita selalu hidup dalam ketidakbenaran, tetapi Tuhan membenarkan kita. Yang ketiga dikatakan, Ia mau mendamaikan kita dengan dirinya. Dia ingin mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi itu semua karya terbesar Allah, itu anugerah.
Makanya kalau kita lihat bahwa bagaimana Tuhan itu berkarya, bekerja, memberikan salvation, keselamatan, kehidupan baru kepada kita. Dia berikan the second life, yaitu kesempatan kedua, hidup untuk kedua kalinya, yaitu hidup di dalam Allah, tidak lagi di dalam keberdosaan tadi. Inilah semua yang kita katakan, oleh anugerah lah, oleh kasih lah, oleh karena belas kasihanlah kita hidup di dalam sukacita bersama Allah kita. Dan bahkan juga setelah Tuhan memberikan anugerahnya, memberikan kasihnya, memberikan semua yang terbaik bagi kita melalui belas kasihannya, akhirnya dia memperlengkapi kita Bapak Ibu untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kita manusia. Tuhan memperlengkapi saya, Tuhan memperlengkapi Anda untuk membawa sukacita dan kemuliaan yang dari Allah, supaya semua terselamatkan, bukan hanya kita saja, tetapi semua orang di luar sana juga terselamatkan oleh karena anugerah kasih dan belas kasih Tuhan tadi. Untuk itu, marilah kita semangat untuk memberitakan kasih karunia Tuhan yang sudah kita terima itu, dan kita berjalan untuk menyampaikan berita-berita sukacita, kemuliaan Tuhan. Besarlah kasih karunia-Nya kepada kita. Dia sudah membasuh kita, dan sekarang kita, marilah kita beritakan Injil Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari, dimanapun kita berada. Tuhan akan memberikan kuasa anugerah kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Kami sudah terima dan sungguh-sungguh mendengarnya. Ini menjadi pelajaran bagi kami, untuk kami menyadari semua Tuhan oleh karena anugerah, kasih, dan pemberian-Mu yang cuma-cuma. Terima kasih Tuhan, Engkau menyelamatkan kami dari keberdosaan kami. Akhirnya kami menjadi manusia yang bermartabat dan manusia yang betul-betul memiliki roh yang kuat untuk kami berhikmat dan kuat untuk menyampaikan berita keselamatan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan atas anugerah, terima kasih atas keselamatan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk semua mensyukuri segala sesuatu, apapun yang kami nikmati, yang kami miliki dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah yang sakit supaya sembuh, berkati yang berduka cita agar mereka terhibur, berkatilah yang berjuang dalam mencari kehidupan mereka setiap hari, agar mereka memperoleh apa yang mereka harapkan. Lindungi dan jaga kami Tuhan. Terima kasih, hanya dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, ingat selalu tersenyum dan semangat, tetap jaga prokes kita, Tuhan akan selalu mengampuni kita.